menyatukan HR semua. Kita bisa berbagi ilmu, ya kan, pengalaman, berbagi cerita ya. Ada teman misalnya, Pak Budi nih gimana, ada kasus nih karyawan ya kan, bengal nih ya kan, kayak apa gitu kan. Ada juga nih kasus selingkuh nih, kayak apa nih gitu, karma ya kan. Mau resign apa enggak gitu ya kan. Ya kan, akibat sering menjolimi teman-teman pekerja, ini terjolimi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pos Panderan Orang Samarinda. Kali ini kita kedatangan tamu lagi, Dok, ya. Ya, seperti biasa. Akhir ini mungkin kita undang yang agak sedikit serius, tapi bisa bercanda. Bisa dibawa ke tengah. Dibawa ke tengah. Jadi, sebelum kita mulai, jangan lupa di-like dan di-subscribe channel Pos Studio dan juga ada FB kita, ya. ya. Facebook kita apa? Pos Studio. Ya. IG kita juga ada Pos Studio 6. Nggak tahu 6 itu apa. Dan Spotify kita ya? Ya, Panderan Orang Samarinda. Panderan Orang Samarinda. Ya. Betul. Oke, karena tidak berlama lagi, mungkin kenalan dulu, Pak ya. Ya. Ya, bisa Pak, kenalan sama teman-teman di rumah, Pak. Halo teman-teman semua, saya Budi Jatmiko. Saya Ketua HR Community Samarinda. Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat. Amin. Amin. Gimana Pak, kabar baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi karena request dari teman-teman juga Pak, ini saya juga baru tahu ada perkumpulan nih. Orang-orang kantor nih ngumpul. Orang-orang bahaya yang bisa di SP. Harusnya kan udah boleh ngumpul ya. Cuma mereka punya perkumpulan atau komunitas. Yang disebut apa Pak namanya Pak? HR Community. HR Community. Jadi kumpulan dari HR perusahaan-perusahaan yang ada di Samarinda. Oh, Samarinda. Nah, Sampai terdaftar nggak sudah? saya nggak terdaftar. Ini Pak, sebelumnya ada hubungan apa Bapak sama Budiman Sujatmiko? Namanya apa? Jadi kita cuman nama aja. Tapi memang ada juga sejarahnya waktu Mas Budiman Sujatmiko itu kan ketua PRD ya. Benar. Ya, PRD waktu saya, dan itu saat itu belum ketangkep dia. Ya. Jadi kisahnya seperti itu. Ya. Saya buat SKCK. Saya nggak boleh keluar. Dianggap sama namanya. Karena namanya Budi Jatmiko. Bahaya. Serius, ya kan? Iya. Iya. Saya bilang, saya Budi Jatmiko, nggak ada hubungan saudara dengan Budiman Sujatmiko, nggak ada. Iya. Sempat saya ditahan juga, Pak. Tapi akhirnya disamain fotonya, oh ya beda. Waduh. Iya. Sidik jari beda, Pak. Sidik jari beda, muka pun beda, kayak lebih keras saya. Iya, belum apa. Beda nasib lah ya. Beda nasib cuman. Beda jalur juga. Ya, Jadi ini perkumpulan para HRD bisa dibilang Pak ya. betul. Jadi satu di Samarinda ini. Itu mencakup Tanggarong, Balikpapan, Sangatta Bontang juga masuk. Kita Samarinda aja, tapi Samarinda. biasanya yang sering gabung itu Kukar. Oh benar. Kukar. Itu kadang kita sering gabung. Kalau kita ada acara di Samarinda, biasanya Kukar juga ikut hadir. Ya. Gitu. Itu karena jaraknya dekat dibandingkan Balikpapan atau gimana? Tapi di Balikpapan nggak ada memangnya? Balikpapan ada, jadi setiap itu ada Oh, setiap kota. perkumpulannya. kota ya. Betul. Cuman karena Kukar ini ibaratnya kita udah sering kumpul ya sama dia, jadi kalau ada acara seminar dia lebih cepat. Ada kegiatan. Gitu. Jarak juga Pak ya? Jarak juga. Iya, jarak juga. Ya, Betul. itulah. Ini ada titipan juga Pak dari teman-teman ini. Pak. Uang apa ini? Enggak, Enggak ya? titipan pertanyaan. Pertanyaan. Ini kan dalam posisi seperti ini Pak ya, pandemi gini Pak ya, banyak untuk cari kerja, Betul. ya kan. Tapi pada dasarnya yang cari kerja itu harus orang yang berpengalaman. Nah, bagaimana dengan teman-teman kita yang baru lulus ini Pak? Kan belum ada pengalaman ini Pak. Itu menurut pandangan HRD sendiri gimana? Ya, jadi kebetulan
kami juga ada kerjasama sama BLK, Balai Latihan Kerja Industri ya. Yang di sama jalan Rinda. sini Pak Ya, ya. betul. Ini pernah kerja di situ Pak? Ya, Iya. Pak. Oh, iya. Pegawainya lagi. Pegawainya. Bagian Desainnya Mas. Mantan. Nanti saya kayaknya pernah kenal gitu. Nah, jadi yang masih belum ada pengalaman, biasanya mereka ikut BLK. BLK itu ya. Ya, SBLK nanti dia dimagangkan di perusahaan, ya baru nanti memang berapa perusahaan perlu baru ditarik sebagai karyawannya. Oh, Itu. Jadi buat teman-teman yang di rumah ya, Iya, catat nomor ada Bapak. Dicatat. Kalau nggak ada kerjaan jangan Dicatat. Boleh. ada latihannya. Kita jangan telepon malam ya. Ya kalau malam lain lagi Pak ceritanya Pak. Ditanya bisa dipakai kan? Maksudnya opo ya. Dari tahun berapa Pak ini sudah mulai kebentuk komunitas HRD ini? Kurang lebih mungkin ada kali sekitar 5 tahun ya. Oh, sekitar 5 tahun sebelum pandemi Pak. Betul. Iya sih. Jadi nggak semua orang lah Pak tahu ada hal seperti ini ya kan. Apalagi sekarang tuh zamannya susah cari kerja. Betul. Zamannya bertahan di posisi masing-masing. Betul. Ya kan Pak ya? Betul. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman yang mau cari kerjaan, caranya yang tadi ya Mas Yud ya. Iya betul. Jadi harus ada memang tempatnya khusus untuk melatih supaya terampil dulu. Iya. Ketika perusahaan mau pakai, dia tentang. Sebelum jauh nih Pak ngobrolannya, apa yang menggerakkan Bapak buat bangun komunitas ini Pak? Tujuannya lah ya. Ya, semacam Jadi itu. salah satunya kita inilah untuk menyatukan HR semua. Kita bisa berbagi ilmu, ya kan, pengalaman, berbagi cerita ya. Salah satu juga Pasti ada kita cerita bisa- harus dong. Ya, Kalau nggak ada cerita bubar aja Pak. Betul. Nah, jadi kita nih saling bisa ngisi ya kan. Ya, ada teman misalnya Pak Budi nih gimana, ada kasus nih karyawan ya kan, bengal nih ya kan. Iya. Kayak apa gitu kan. Ada juga nih kasus selingkuh nih kayak apa nih gitu kan. Nah, Singgung itu kan jangan ngomong menarik ke sana ya. Pak. Jangan ke sana. Tapi emang saya kenapa ke sini ya? Saya minum dulu. Tapi jangan Saya juga salah. mau minum. Tapi jangan salah. Selingkuh kan itu singkatan selingan keluarga utuh. Catat. Keluarga Ibu-ibu utuh. catat. Habis itu di tim X. Jadi Terus, Pak. kita ngumpul minum kopi ya kan, nah itu selingan supaya keluarga kita utuh. Betul. Jadi teman-teman HR ini kadang kita ngumpul. Ya. Ya kemarin kita ada sosialisasi undang-undang omnibus law, Ya. ya kan. Nah buruh pada demo ya kan. Nah sementara kita yang HR kan nih mewakili perusahaan ya. Betul. Ya. Karena gimana pun juga perusahaan juga harus tetap bisa eksis, bisa terus jalan ya. Terus kemarin juga kita ngadain acara vaksin. Iya kemarin di Gor Segiri ya. Iya, di Gor iya, Segiri. Oh, di Gor Segiri. Kita kerjasama sama BPJS ya kan untuk seluruh pekerja. Jadi kita pingin pandemi ini berakhir ya kan, teman-teman pekerja itu bisa sehat. Betul. Jadi siap untuk bekerja. Iya benar, itu juga tujuan HR Pak ya. Betul. Karena karyawan juga termasuk aset perusahaan ya Pak ya. Betul. Salah satu wadah lah kita komunikasi, berbagi pengalaman, ya kan, berbagi senang, Betul, ya kan, betul. berbagi duka, ya kan. Nah, jadi itu lebih enak Pak ya. Karena kalau kita nggak kumpul, kita merasa seperti katak dalam Tempurung. ya kan. Oh bisa kata dalam tempurung Pak? Apa di perusahaan kah? Terlalu terkekang nggak? Sampai bilang begitu. Bukan, menderita. Apalagi kalau yang HR baru kan. Betul. Waduh, ya bukan HR yang marahin karyawan, dia dimarahin karyawan. Iya benar. Nah, ya kan? Oh ada kejadian gitu Ada. ya. Jadi HR dimarahin karyawan. Kejadian contohnya kayak apa itu Pak? Contohnya? Pengen begini. tahu Ya, kayak apa contoh begini. karyawan marahin HR tuh kayak apa? Ya, ini kejadian real, Real ya? di perusahaannya Iya. saya ya kan. Saya kebetulan dari Jakarta, saya dipindahin ke Samarinda. Di ya. Dan terus terang aja kalau saya bicara Samarinda Kalimantan, itu seakan-akan saya tinggal di perusahaan dekat hutan. Ya kan? Loh, nyatanya Borneo Pak ya. memang Hutan. awal-awal orang di Iya. luar kota yang pengen masuk Ya. Kalimantan tuh seperti itu. Apalagi
di Jakarta tuh waktu sebelum-sebelumnya ada kerusuhan di apa? Pontianak gitu ya, kalau nggak salah ya. Pontianak. Sangat takut. Ya. Yang Iya. Oh, sampai. Sampit, ya kan. Jadi waktu masuk ke Samarinda saya lewatin hutan Soeharto, wah bener-bener ini di hutan. Ya kalau nanti saya lagi demo saya nggak bisa pulang ini, tetap di hutan. Nah kemudian saya terapin di perusahaan aturan-aturan yang kita perbaiki ya. Iya. Nah ternyata ada karyawan yang nggak terima, ya nggak terima, ya baru kali itu saya bilang HR dimarahin karyawan itu saya, ya kan? Dia bilang jangan buat aturan-aturan Jawa di sini katanya begitu. Oh gitu, karena Bapak dari pulau-pulau. Oh, luar pulau, ya kan? Ya saya bilang ini bukan aturan Jawa, ini aturan udah nasional. Ya, nasional. Tapi saya pahamin aja karena mungkin jauh ya. Ya kan tadi lewat hutan ya kan. Ya. Oh berarti memang permitif. Saya nggak bilang begitu ya. Ya kan? Tapi memang waktu saya ke Kalimantan khususnya Samarinda tuh orang tua saya sudah wanti-wanti. Ya, jangan terlalu macam-macam di kampung orang, ya kan? Iya, betul. Tapi setelah saya masuk pabrik, ya kan, saya awal masuk pabrik saya kira wah banyak orang Dayak nih, ngeri ya kan. Ya. Nah, tapi saya tuh bingung pas masuk pabrik jumlah karyawan ada 2.250 orang. Kok saya ketemu itu, ya kan, ngomongnya ngomong Jawa, wis mangan urung. Nah aku nih bingung, kan? Ini sebenarnya Kalimantan apa Pulau Jawa? Iya. Ya ternyata di mayoritas kebanyakan salah satu di Samarinda orang Jawa ya Mas. Iya, orang Jawa ada, Banjar ada. Dan saya lihat heterogen. Heterogen memang. Nah, ya, awalnya saya takut, lama-lama wah Sama nih, biasa aja. saya nih orang Jawa tapi lahir Jakarta. Ya. Jadi kalau bicara apa adanya, ya kan? Ya kan? Nggak bisa ngomong kalau orang Jawa mungkin diam-diam, saya nggak bisa. Saya ngomong udah, misalnya nggak ini ya di depan aja sudah, habis itu selesai, tinggal tidur pulang, bebas, lebih enak begitu ya. Betul. Stop. Pengalamannya Pak ya, pertama kali datang ke sini, dimarahin sama karyawan. Baru kali itu HR manajer dimarahin karyawan. Kalau karyawannya ini orang Jawa kah orang apa? Bukan. Yang marahin. Bukan orang Jawa, makanya saya nggak lawan. Ini Pak BTW, ini kan komunitas yang kumpulannya adalah HR. Kalau HR ini kan hitungannya termasuk dalam apalah itu ya, kerangka perusahaan dalam arti coba merawat dan biar perusahaan itu maju dengan meningkatkan produktivitas karyawan, begitu kan ya? Nah terus kalau lawannya ini ada lawannya nggak Pak? Biasanya organisasi serikat buruh nih. Ya. Lawannya Jadi HR nih. waktu saya cerita juga, ya kan? Waktu saya dikirim ke Samarinda, memang salah satunya perusahaan saya ini karyanya kebetulan ada HR-nya 2. Bukan, ada serikat 2. Oh, serikat buruhnya 2. Serikat. Nah, ini lagi saya awalnya Jakarta, saya HR Jakarta karena ada demo-demo. Ya benar. Nah, dikirimlah saya ke Samarinda. Ya, kamu di sana aja, ya kan? Ya kan? Nah, alhamdulillah ya kan, saya kumpulin teman-teman serikat, saya ajak bicara ya kan. Saya bilang kita ini semuanya adalah aset ya kan. Ya, betul. Kebetulan aja saya ini ditempatkan di manajemen. Nah, saya bilang saya pingin kita ini manajemen ini kita aturlah seperti kita sholat berjamaah ya kan. Saya bilang kalau manajemen ruku, kalian harus ikut ruku. Betul. Ya kan? Nurut. Ya kami sujud, kalian juga harus sujud. Jangan sampai kalian tetap itidal. Ini nggak ketemu, saya bilang. Nggak sinkron Pak ya jadinya. Ketemu. Ya batal dong sholatnya Pak. Ya, makanya. Yang lain ruku dia lari. Makanya saya sampaikan teman-teman, tolonglah teman-teman serikat, ya kita seperti manajemen orang sholat berjamaah. Kalau manajemen ruku sampai jangan detail terus ngeliatin kami, ya kan? Mereka bisa mengerti, ya kan? Dan saya pikir karena kita aset ya kita saling isi lah ya. Iya. Karena bagaimanapun juga dia bagian dari kita. Betul. Ya. Betul. Cuma beda posisi Pak ya. Beda posisi aja, ya kan? Satu penyerang, satu back. Betul. Emang takdirnya udah begitu. Ya kan?
Tapi alhamdulillah dari serikat 2 itu kita bisa saling ngerti lah ya. Ya, ada yang kita bisa bantu, kita bantu ya kan. Jadi kita buka komunikasi. Mungkin selama ini tersendat ya. Ya. Masa gue nih Tidak ada komunikasi ya, Pak. HRD manajemen. Bu, gaya harus nih. gitu Iya. kan. Siapa lo? HR nih. Kalau saya enggak, saya langsung terjun aja. Jadi kalau pagi itu kami itu saya turun ke bawah, saya briefing. Oh ya. Ya, keliling ke seluruh bagian. Betul. Ya, jadi mereka kenal. Artinya terjadi hubungan harmonis antara serikat dengan perusahaan dengan pihaknya Bapak juga ya? HR-nya juga. Betul. Ini Pak, Saya cerita dulu satu. apa itu? Di Samarinda ini setiap kenaikan upah tuh kan selalu demo-demo ya. Nah, saya cerita sama serikat, ya kan. Saya nggak ngelarang demo, tapi bagaimana kita atur perusahaan tetap jalan. Betul. Teman-teman ada yang diwakilin demo. Ya, salah satu Ya kan? Bapak ya. Nah, jadi Jubir. perwakilannya. Ya. Nah, awalnya susah, maunya nggak bisa, nih kita harus naik UMK, tapi kita bisa komunikasi ya kan, ya sudah nanti kita yang kasihin akomodasinya. Akhirnya Ya. mereka, oh ya benar juga ya perusahaannya harus tetap jalan. Akhirnya mereka teratur. Sempat ada demo besar-besaran di Samarinda seluruh Ya, 2008. Oh, 2008. besar, Ya. tapi kita ternyata nggak tetap jalan, ya kan? Karena apa? Mereka mau ada perwakilannya. Oh, jadi nggak semuanya ikut turun. Nggak turun, ya kan? Sebagai kerja. Nah, jadi lebih enak ya, karena perusahaan harus tetap jalan. Iya, betul. Betul. Ya kalau nggak jalan ya bangkrut bisa Pak. Bangkrut. Kalau bangkrut yang kena bukannya owner aja, tapi juga semuanya. Pendapatan perusahaan jadi menurun. Betul. Kerugian dalam 1 hari. Ya, kan? Tapi sebenarnya posisi HR itu di mana sih Pak? Antara karyawan atau jembatan sama pengusaha, atau dia posisinya di mana Pak? Kalau HR, saya lihat memang kalau bicara untuk adil, saya rasa ya nggak bisa ya. bisa adil Nggak juga, bisa adil. ya kan? Kenapa? Harus pihak Pak ya. Dia memang harus lebih cenderung ke perusahaan. Ya, tapi bukan hal yang negatif. Kenapa? Karena kalau ini perusahaan nggak dibela atau dijaga, Iya. ini tutup, akhirnya kena semua. Semuanya betul. Ya benar. Ya, tutup kena semua. Saya dulu pernah juga ngangkat bicara masalah head ya. Head ya. Wanita kan tuh dapat Head ya, cuti ya. 2 kali ya. Benar. Ya, saya bilang ya kan, cobalah diatur supaya produksi tetap bisa jalan, ya kan? Karena ada juga, saya juga punya istri, punya anak perempuan. Betul. Ya, waktu head, istri saya tuh tetap bisa aja ke mall, ya kan? Ya kan? Apalagi dengan ada obat yang sekarang, Iya. ya kan? Akhirnya kita coba Google ya secara logikanya ya. Sense ya kita ngomongnya. Karena obat sudah ada, ya kan? Nah, kalau memang ada kebutuhan ya sudahlah, ya kan, bicara yang baik, Pak, saya ini, ya kan. Tapi alhamdulillah mereka bisa ngerti. Jadi nggak setiap selalu sebulan 2 kali mereka. Oh iya. Jadi pas ada kebutuhan ya sudahlah, kita paham. Iya. Karena repot juga kalau saya head, Pak, saya kasih weh. Ya apalagi Kita misalnya nggak bisa kebanyakan jalan, ya kan? Betul. kebanyakan misalnya karyawan perempuan. Waduh, 2 minggu, Kebetulan. sebulan dua kali nggak masuk ya. Iya. Semuanya aja itu. Ini Pak, satu Pak. 2 Kan waktu ya. udah boleh ya. 2 ya. Apa ini Pak perbedaan di perusahaan antara personalia dengan HR Pak? Ya, kalau HR ini pasti beda dengan personalia. Kalau personalia ini biasanya dia sifatnya masih Lingkup kecil. Manajemennya masih manual aja, ya kan? Artinya begini, orang kerja masuk pagi bisa ngasilin produk, ya kan, hasil ya sudah selesai. Ya, tapi kalau HR, gimana nih orang bisa kita kembangin? Oh, ternyata mereka ada yang punya kemampuan ini, ya kan? Nah, kita upgrade dia, itu HR, ya kan? Tapi kalau personalnya cenderungnya begitu, ya. Prosedural. Apa sih? Ya, lebih mirip kayak mandor ya, ya kan? Itu personalia. Iya, personalia kan, Oh tapi iya personalia. iya benar. Kebetulan saya dulu kuliah juga di manajemen personalia, ya kan? Personalia di Deperindak, jurusan manajemen personalia. Jadi kalau HR itu lebih luas lah ya daripada personalia. Lingkupnya terbatas personalia. Nah, Pak, saya mau nanya, Pak. Misalkan Angkat tangan. nih ya kan,
Ada perusahaan yang tidak mau memberi hak-hak karyawan, contohnya perusahaan besar. Biasa kan HRD tahu tuh Pak, tata tertibnya yang sudah dari Dinas Tenaga Kerja biasanya Pak ya. Nah itu, apa sanksinya Pak kalau buat si perusahaan? Misalnya ada perusahaan yang bandel, yang nggak mau ngasih pesangon nih Pak. Karena saya mau resign. Nggak bercanda. Karena ada beberapa. Nggak mau pesangon. Enggak Pak. Iya. Ada perusahaan yang nakal mungkin ya ada yang nggak ngasih, ada yang nggak gitu. Hak karyawan tuh kalau ada yang tahu kan bahaya lah Pak ya. Apalagi perusahaannya mungkin rata-rata perusahaan udah punya badan hukum Pak ya. PT. Iya. Kalau yang kayak gitu tuh gimana Pak biasanya? Ya, kalau kami di HR juga itu memang juga selalu ngingetin ya teman-teman ya. Iya, iya. Jadi HR itu jangan apa kata bos ditelan bulat-bulat. Karena di situ harus ada edukasi buat owner. Kita harus ceritain ini loh hak karyawan ya. Nah, itu benar Pak. Ya, hak karyawan seperti ini. Karena HR itu memang harus berani juga. Ya, jangan juga menyesatkan. Ya kan, bisa nggak misalnya pesangon 10 bulan, bisa nggak kasih 2 aja? Oh, bisa Pak, ya kan? Itu Pak. Ya kan, dikasihlah 2 ya kan? Semua kalian sudah habis, tinggal dia. Iya. Dikasihlah sama bos nih, kamu 2. Kok saya 2 Pak? Ya, kamu kemarin Mintanya 2. karyawan 2. Masa kamu 3? Iya. Nah, bos sih Berarti harus pintar juga Pak ya? Iya, pintar. Jadi ada kasus gini ya. Iya. Ada teman HR, ya, dia bilang ada karyawan saya itu mau pensiun Pak Budi ya kan, umurnya sudah 59, nah, terus sudah ngajuin pensiun, ya kan, terus sama ownernya nggak usah pensiun, ya kan, saya masih perlu kamu, ya kan, kalau kamu udah nggak mau kerja ya kamu ngundurin diri aja. Ya, hipnotis. Saya bilang sama teman saya yang HR ini, ya kan, Iya. umurmu piro, ya kan, umur saya 54. Kalau di undang-undang kemarin kan 55 ya kan? Ya, 5 pensiun. Ya saya bilang besok-besok mudah-mudahan nggak kejadian sama kamu, saya bilang. Ya kan? Ya, jangan sampai lebih parah lagi ya kan? Kita dipanggil Maha Kuasa, pesangon kita nggak ada juga. Hangus. Nah, makanya saya bilang edukasilah tuh otak kita, ya kan? Itu biasa kami di HR selalu nerangin, ya kan? Kalau masih tetap bandel Pak, ownernya Pak. Ya, jadi bisa lapor dulu, lapor ke apa? Kalau ada serikat, biasanya lapor ke serikat. Berarti kita jangan terima dulu hak itu Pak ya? Oh, jangan. Oh, dia pasti jelasin dari HRD ini dikasih owner ini. Jadi kalau ada HR yang apa seperti itu, ya kan, pada teman-teman lihat wah ini nggak benar nih, saya tahu begitu ya. Ya. Itu bisa lapor pengurus serikat. Ya, kalau pengurus serikat kan tidak semua perusahaan itu ada, bisa lapor ke Disnaker. Ya, nanti bakal dipanggil tuh perusahaannya, ya kan. Pertama biasanya dikasih teguran dulu untuk dijalankan instruksinya kan, untuk membayar. Kalau memang nggak bisa juga, ya kan, biasanya langsung dipanggil itu perusahaannya, ya kan. Iya. Kalau memang nggak bisa juga, itu bisa diadukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, saya kebetulan biasa Menghadapin itu. ngurus itu. Tapi emang karena saya ini tim advokatnya Apindo, ya kan. Oke, nggak salah undang kita berarti. Kebetulan saya advokat juga, ya kan. Iya. Banyak nanganin kasus. Tapi memang saya tim advokatnya Apindo kadang-kadang agak dilematis. Iya sih, betul. Karena kenapa? Kemarin ini saya cerita real aja ya. Ada tetangga saya, ya kan, pekerja. Saya di PHK nih Pak. Ya, sebanyak 20 orang, ya kan. Terus saya bilang, Pak, kalau bisa jangan saya ini tim advokat Apindo yang justru belain pengusaha. Betul. Ya kan? Kebalik. Nah, saya bilang sama teman saya dan tetangga saya, ya sudah, saya bilang nanti sama teman saya yang dari serikat aja deh, ya kan. Iya. Nah, udah saya temuin. Nyata dia nggak cocok. Ya benar pas itu. Beda motif sudah. Dia bilang nggak cocok. Saya kayaknya lebih cocok Pak Budi deh. Kok bisa begitu? Iya, karena tiap malam saya bisa hadir ke rumah Pak Budi. Wah, ini susah. Akhirnya sudah saya urusin. Nah, ya sudah. Kebetulan ketemu di pengadilan. Kok sekarang jadi pengacara serikat? Saya sampaikan
saya ini sebagai advokat tidak boleh menolak orang yang pingin diadvokasi, saya bilang. Apalagi yang advokasi perusahaan. Apalagi saya bilang itu tetangga saya di depan, kayak apa hidup saya. Tapi alhamdulillah perusahaan akhirnya bayar dia. Ya. Minimal Pak, sorry Pak saya potong Pak. Minimal kalau kita bisa dapat pesangon usia kerjanya berapa Pak biasanya? Ini kan banyak orang nggak tahu nih pasti nih, kerja aja, nggak mikirin ke depannya tuh seperti apa. Ya sebenarnya kalau sudah kalau kita kalian tetapkan ada masa percobaan. Oh iya, masa percobaan. Ya, masa percobaan berarti kalau di PHK bla 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 ya kan. Ya berarti cuman 1 bulan ya kan. Itu tiap pesangon tuh ada tingkatannya sampai berapa tahun ya. Itu di undang-undang itu 9 tahun. Ya setelah lewat dari 9 tahun ya tetap 9. Nah cuman di Omnibus Law ini sekarang dirampingkan seperti gadis Gitar Spanyol. Gitar Spanyol. Ya, padahal karyawan maunya tuh nggak mau gitar Spanyol. Maunya seperti gagak betot. Betot gede ya kan. Betat. Ya. Bos betat. Ramping ya kan. Iya. Nah, itu jadi ya makanya teman-teman buruh pada demo ya kan. Ya kita pahami lah ya karena memang banyak hak yang mereka kena ya kan. Betul. Kalau buat dari pengusaha sebenarnya iklim yang sangat kondusif ya, bagus ya. Saatnya ini ternyata juga berat juga ya. Betul. Karena pandemi ya kan. Nah jadi gitu. Jadi kalau memang itu nanti di polosnya itu. Nah kalau memang biasanya kalau kami ada laporan misalnya masnya, saya kan juga orang HR. Ini ada juga orang HR diperlakukan gini kayak apa Pak Budi ya kan? Dia malah udah tahu lagi. Nah ini kadang-kadang nih hukum karma saya bilang, hukum karma ya kan. Mau resign apa enggak gitu kan. Ya kan akibat sering menjolimi teman-teman pekerja ini terjolimi ya kan. Buah karma. Pak Budi kayak apa nih? Saya HR dipecat. Saya nggak dikasih pesangon. Nah, saya tanya, lu kemarin ngakuin karyawan gimana? Ya kadang berhasil. Nah itu kan perusahaan bilang kemarin aja lu bisa nggak dikasih pesangon, masa nggak mau ya? Ya kan kena lo ya kan. Iya. Sudah kayak gitu kan. Nah itu biasanya kita edukasi, tapi nggak kalah hebatnya juga. Biasanya teman-teman pekerja itu kan punya lawyer dari serikat. Wah itu juga luar biasa itu. Iya betul. Jadi bukannya pengusaha aja yang bisa jolimin, itu benar. Pekerja juga bisa jolimin pengusaha. Betul. Ya kan? Iya. Laporin pidananya lu. Meriang lah itu pengusaha. Iya kalau misalnya masuk pengadilan, hukuman paling besar itu penutupan perusahaan Pak ya? Paling berat bagi yang melanggar ya? Yang melanggar misalnya gitu. Enggak, jadi Mas ini kesalahan apa nih? Misal contoh nggak bayar ya, jadi haknya kan. Jadi kalau memang ada indikasi gitu sudah ditegur sama pemerintah nggak ini ya bisa penutupan Pak ya? Nah, itu kan peringatan dulu. Benar, peringatan dulu. Ada nggak perubahannya, misalnya nggak bayar BPJS pasti disuratin. Tapi jangan salah, ya sekarang ini BPJS kerjasama sama kejaksaan. Benar tuh. Jadi kalau pengusaha nggak bayar dipanggil kejaksaan. Langsung. Dari itu jangan tahu sudah ini. Teman-teman langsung pada goyang-goyang. Ya. Saya aja dipanggil juga. Ya. Tapi karena Pak Budi gimana kabarnya? Ya sudahlah, jalan ya kan. Ini Pak kembali lagi ke komunitas. Itu ada nggak syarat-syarat khusus buat masuk komunitas Pak? Ya betul. Ya pertama kalau komunitas kami HR ya pertama dia memang HR lah. Harus HR Pak. Iya. Waduh. Ada juga yang forum enggak karena nanti bukan apa-apa. Rahasianya bocor bos. Ini sudah nih. Itu yang nggak bahaya kan? Karena ini kan masalahnya senior ngajarin junior. Iya. Ada ilmu-ilmu yang kudu-kudu ditutup. Ya kan? Trik-triknya. Iya. Ya kan? Kalau lanjut. jadi ya supaya juga cepat nyambung. Tapi ada forum juga yang kita buat itu mau HRD kayak mau apa pokoknya. Oh mau general. Ada juga general ya kan. Namanya forum HRD Samarinda. Ya kan? Itu terserah bebas ya kan, bos lu kayak siapa masuk sudah ya kan. Tapi biasa kalau bosnya masuk itu anak buah diem aja ya kan.
Karena termasuk mewakili. bukan, karena termasuk penilaian ya kan. Oh iya. Oh iya, attitude Pak ya. Iya, wah. Total anggotanya berapa, Pak? Kenapa? Di Samarinda. 100 ya, 100 Kalau lebih. kalau kita yang untuk HR doang 103 ya. Mas 103. Tapi kalau yang forum HRD Samarinda Bisa sampai yang ribuan. ada di Disnaker ada kurang lebih 200 lebih tuh. Tapi ada Disnaker juga, ada dari BPJS, pokoknya mau tanya tentang apa hiruk pikuk ya kan? Iya, betul. Dunia maya, dunia gelap ya kan tentang Betul. ke ini ada di situ. Nih Pak, nih ada Mau lagi beli nih. tiket bisa juga beli di situ. Iya, betul. Kan sebuah organisasi itu karena juga ada pendanaan, Pak. Pendanaan dari HR sendiri dari mana itu, Pak? Ya pertama Sumber pendanaan. salah satu dari anggota. Tapi kita murah aja kok. Murah. 3 bulan cuma berapa? 100.000 ya? 3 bulan 100.000. 3 bulan 100.000 dikali 100 orang. Iya. Iya. Lumayan. Lumayan, 3 bulan. Tapi orang HR itu nggak ini kok, maksudnya nggak gunain itu sesuatu yang Iya. kita untuk pribadi pengurus, ya kan? Nah. Itu jarang. Saya makanya agak kurang gemuk-gemuk karena pengurus. Kurus maksudnya. Pengurus. Enggak Ada apa. pengurus yang gemuk itu, cuma manusia nih doang. Ini ada teman saya ini pengurus juga, Pak. Ini kita lihat badannya, Pak, lihat ya. Iya. Baru mau Pak. dikurusin. Sama Bapak nge-gym, Pak ya. Ya gimana mau ngurusin orang, ngurusin diri sendiri susah ya. Iya, di HR itu apa yang diurusin, Pak? Ya, karyawan. Ya kan? Karyawan kan? Jadi masalah dukanya HR ya kan. Wah, Ini ada karyawan yang asusila nih Pak, kayak apa? Ya sudah, Ya sudah, interogasi aja. Kan seru tuh, ya kan? Kepo berarti Pak. Iya. Jadi kalau di tempat saya tuh, Pak, itu ada yang ngadu karyawan kemarin dicemak-cemak sama pengawas. Oh iya. Panggil, ya kan? Siapa namanya ya kan? Misalnya Asuti, wah Asuti yang itu panggil ya kan? Itu berebut anak buah saya. Tapi saya bilang coba ya, mulai dari kepala dulu yang interogasi ya kan? Iya. Nah, kemana ini Pak dulu kan ya? Baru ke bawah. Bukan, maksudnya yang atasan dulu ya kan? Iya. Ya kan? Tanyain, oh sudah, Iya. nggak seru. Kasih ke sampean aja sudah ya kan? Cuma dicolek kok sudah marah ya kan? Iya. Nah, jadi banyak kasus-kasus seperti itu. Ada juga niatnya baik, tapi ternyata tidak sesuai prosedur. Iya. Nah, itu bahaya, ya kan? Ada karyawan itu ngundurin diri, habis itu nggak maunya pesangon. Nah, seru saya bilang. Seru. Sampai pernah saya dampingin pengusaha digugat, ya kan, digugat itu, ya kan. Padahal ada surat pengunduran diri, tapi dia maunya pesangon. Ini yang repot. Mantap sih, mantap. Ya kan? Makanya waktu di sidang pengadilan saya tanya, ini surat pengunduran diri yang tanda tangan siapa? Iya, simpel dah itu, Pak. Ini surat pengantar, iya. Terus maunya pesangon. Makanya iklan itu penting, Pak ya. Baca aturan itu penting. Jadi, Tapi kalau sudah jadi karyawan, masa nggak baca sih ya? Kalau paling nggak kan tahu tujuan dari perusahaan memang gimana. Itu apa karyawan tuh udah sibuk deh, berpeluh. Oh, ini juga berarti pengaruh dalam apa hal perekrutan, Pak? Gimana tips perekrutan yang misalnya, aku pengen cepat diterima nih gitu. Ada nggak orang dalam gitu? Kalau orang dalam itu sebenarnya hal yang wajar aja ya. Lumrah ya? Lumrah aja ya. Ah. Kunci sukses itu, Pak. Selama yang dibawa ini, ya kan, memang memenuhi syarat untuk diterima. Iya. Ya. Nah, yang repot ini sudah tidak memenuhi syarat diterima, minta posisi. Wah. Itu susah. Itu sudah minta tapi hati, jujur aja. jantung lagi. Buat kami, saya udah ingetin teman-teman HR, ya. Iya. Orang HR itu kalau mau tegas, mau ngasih sanksi pekerja, mau PHK pekerja, tolong saya bilang hatinya masukin di kulkas freezer. Biar Beku, ya kan? Biar Supaya nggak berasa, nangis. nggak berasa. Nggak pakai perasaan. Iya benar itu, mati Ya. rasa. Ada anak buah saya PHK karyawati, ya kan, karena lupa. Jangan hati belum masukin freezer, dia nangis, dia sedih. Curhat jadinya. Dengerin curhat. Nah ini sesi wawancara atau sesi konseling, Pak? Enggak, ini seksi PHK nih. Ya nggak apa-apa. Oh iya. Nah, kalau perekrutan tadi ya kan asal sesuai dengan Kriteria perusahaan. silakan. Kalau untuk yang mungkin level pelaksana biasanya sih mudah aja ya.
Kalau di kebetulan di pabrik saya itu yang penting bisa kuat apa gitu kan. Oh iya. Kalau cantik-cantik tuh justru saya kurang ini ya, karena bahaya. Bahaya kenapa? Habis di bawah, kita cuman wawancara doang. Kalau penilaian lulus pasti. Iya. Gimana gitu si Astuti? Lulus Pak, cakep. Cakep apa nih? Nah, tapi Orangnya. emang syarat pertama emang harus good looking, Pak ya. Gitu ya. Ya kan gitu. Ya memang begitu. Katanya ada juga kalau teman-teman yang di bawah ya, Pak, ya kan? Iya. Ini masalahnya sudah 40 tahun ke atas. Iya, Kita nggak iya. semangat kerjanya dengan begini. Astaga. Perlu ada yang fresh nih. Fresh, ya kan? Iya. Ya, ada satu lagi. Ada syarat ketinggian, ya kan? Saya bilang kok dia bisa lulus QC ya, quality control ya. Kan syarat ketinggiannya tuh ya kan? Oh iya, over quality gitu. 150. Nah, Si Fulana itu saya bilang kayaknya gue kalau ngeliat gue tuh bisa begini gue ya kan, begini gitu, ya kan? Ya. Artinya kan kecil bener. Tapi kok dia bisa lulus? Itu berarti kunci sukses itu 3, Pak. Nah, apa tuh? Doa, usaha, orang dalam. Iya. Pernah akhirnya tuh anak itu saya ukur pakai timbangan. Itu ngelak terus. Kok dia bisa lulus, ya kan? Ya. Soalnya gini katanya, waktu diginiin Pak kami angkat barang-barang. Oh begitu. Kok rela? Ya iyalah, masa nggak rela katanya. saya juga rela, Pak. Rela saya. Saya rela ngangkat. Ini Pak, kalau aku juga sebenarnya pengen juga jadi HR sebenarnya. Boleh. Ada nggak tips-tips khusus atau misalnya apa sih kriteria menjadi HR itu, Pak? Oh, iya. HR yang baik dan benar. Nah, kalau ngeliat HR yang baik dan benar, lihatlah saya. Lihatlah Bapak, Budiman Sujatmiko. Jadi ya memang harus begitu ya. Jadi orang benar dan orang baik, ya kan? Jadi biasanya saya terapin juga sih ya. Iya. Jadi kalau ada karyawan bla bla bla, terus pesangonnya kita selesaikan baik-baik, ya kan? Kadang-kadang ada aja dia mau ngasih, ya kan? Ya kan? Saya bilang saya nggak perlu lah dikasih, ya kan? Cukup doain saya jadi orang bener, orang baik. Itu aja bener. Saya ngomong begitu ya. Iya. Kalau nggak percaya biar kodok sambar bedek, ya kan? Kodoknya, ada apa kodok ya? Kenapa kan? Masa orang lain? Iya. Kodok nggak masalah. Tapi kok Bisa ngelawak gitu. Iya, itu saya. Kan forum itu tadi. Iya. Benar. Pas aja dong. Pas aja Bapak. Biar kodok sambar geledek. Benar, Ikhlas benar. dong. Ikhlas, saya juga ikhlas Masa Bapak. kita mau sampai nanti sambar gede kan nggak mau. Tadi apa tuh sampai lupa tuh. Kriteria Yang jadi pertama, HR, Pak. nah, yang pertama itu ya, itu pertama punya mental yang kuat. Ya, HR itu harus begitu. Ya, jadi tahan banting, jangan baperan, ya kan? Dikit-dikit, ya kan? Musuhnya karyawan soalnya, Pak ya. Soalnya musuhnya karyawan, ya kan? Ya, saya selalu ingetin anak buah saya, teman-teman ya kan. Lu tuh digaji memang buat dimusuhin. Iya. Iya, Terus benar. kedua, lu digaji ya buat diomelin bos. Iya. Jadi lu nikmatin aja segala penderitaan lu, karena lu dibayar untuk kayak gitu. Iya. Yang penting lumayan bayarannya, Pak. Jadi Asal sesuai prosedur lah, Pak ya. jadi kalau dimusuhin karyawan, itu udah bagian dari gaji lu. Iya, benar tuh. Terus diomelin bos, salah terus Pak. Nah, kenapa? Kan bos bayar untuk marahin lu. Iya. Ya kan? Ya kan? Bener ya? Benar itu. Nah kalau karyawan lagi dapat bahagia, HRD harus ngalah dong. Oh, ya kan? iya, benar. Kasih dong karyawan. Jadi yang pertama ya itu mentalnya harus kuat ya. Orang bilangnya moral force ya kan. Punya moral yang bagus. Gajinya kecil tapi Iya, benar. auranya ya kan. Ya kan auranya. HRD kalau baru dehem aja bubar karyawan. Betul, Pak. Begitu kah? Iya. Iya, di perusahaan juga gitu. Aku nggak pernah jadi buruh sebenarnya. Dicatat nanti. Kalau hem, saya pernah hem juga. Tapi bukan pada bubar, ya kan? Kasih obat baktu. Kenapa? Karena tadi baik. Kalau lihat HR yang baik, lihatlah Pak Budi. Iya. Nah, itu pertama itu. Yang kedua ya kan, ya punya skill manajemen. Ya. Iya. Bisa ngatur ya kan. HR itu harus Bisa manage, Pak ya. bisa manage ya kan. Ngatur orang. Kalau takut sama orang, ya kan, wah susah, ya kan. HRD harus berani, ya, biarpun gajinya kecil, badannya kecil, harus berani. Karena apa? Karena ada orang bilang HRD itu polisinya perusahaan.
Ya, terus cucur. Nah, Security. security lah ya kan. Nah, jadi punya manajemen kemampuan dari ngatur orang. Ya, kalau dia kemampuannya susah ngatur orang, nggak bisa ngatur orang, ya susah. Ngatur orang itu beda ya sama kita dengan nyuruh beda. Ya, beda. Ngatur orang sama nyuruh orang. Enggak, ngatur orang sama ngatur barang itu beda. Oh iya. Ngatur barang kita pindahin ini selesai, ya. Tapi kalau ngatur pindah ke sini, memangnya kenapa Pak kalau gue di sini? Ya kan? Tuh. Banyak tanya kamu. Nah, itulah manusia. SP1. Iya, satu. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya nih, kami ini biasanya patrol, kami bentuk di perusahaan tuh ada namanya disiplin founder. Disiplin founder. Sama auditor beda Pak ya? Beda. Oh beda ya? Penegak disiplin di perusahaan nih kebetulan ada namanya disiplin founder sama K3. Wah ini anak buah saya ini orang paling disebelin. Sebanyak 2.000 orang. Saya nggak tahu ya sumpahnya apa ya kan? Ya kan? 2.000 orang tuh banyak Pak. Banyak makanya kayak apa tuh, ya kan? Satu orang itu ya. Mungkin ya kalau catat malaikat nggak usah, udah gue udah tahu doa lu pasti lu nggak suka sama dia ya kan? Gue catat nggak usah lu cerita banyak-banyak. Udah tahu. Ya kan? Nah jadi anak buah saya itu kerja gitu, ngantuk, ya foto ya kan? Nah gara-gara nggak bisa naik jabatan karena itu. Makanya kalau misalnya anak buah turun, termasuk saya ikut turun ya malam, kadang kita patrol malam. Oh malam. Malam. Kita kan bagi dua nih, ada yang malam. Nah, ini yang sering nggak tangkap kan sering tidur, ya kan? Kadang tidur nih bergantian, mereka pintar juga, ya kan? Bergilir, lu duluan, gitu ya kan? Nah, kami sudah tahu, tapi mereka tuh hebat memang, ya kan? Jadi ketika kami turun, dia akan selalu tuh HT bunyi, ya kan? Krimis turun sebelah timur, ya kan? Kode. Pemain juga. Bukan. Ternyata itu juga kompakan juga sama pengawasnya. Pernah satu ketika ya saya kadang-kadang masuk pabrik tuh diam-diam. Kadang-kadang saya sengaja nggak pulang, saya tidur di mes saja. Ya kan? Itu biasanya security nanya, Pak Budi kok nggak kelihatan ya? Ya kan? Saya udah di kamar aja, udah bawa sangu ya kan? Beli nasi padang, masuk kamar diam aja. Nanti jam 2, kita gentayangan ya kan? Ya kan? Nah itu begitu. Pernah satu ketika ya kan, saya selalu nyalain HT. Saya pengen tahu pergerakan mereka kan, ya kan. Nah ternyata bener ada juga pengawas, sampai saya sampingnya ya kan. Gerimis sebelah timur ya kan, padahal kita udah pecah. Saya ada di belakangnya, gerimis sebelah timur ya kan. Terus saya ketok, ya. Gerimis ada di muka lu ya kan. Nah, langsung ambil apa? Satu pengenal, dan itu memang pengalaman memang seperti itu. Iya Pak. Ya, jadi ya pasti dimusin lah. Dimusin sama karyawan, nggak suka lah karena gara-gara itu dia jabatannya harus naik kepala bagian gara-gara ketangkep, pernah ketiduran ya kan, ya, pernah ini ya kan, ketangkep sedang berkoordinasi ya kan, gara-gara bapak tidur saya kurang. Kan begitu ya kan. Gitu. Nah, jadi ya saya ingetin sama teman saya ya kan, lu tuh nggak boleh takut ya sama karyawan. Kalau dia salah lu kasih SP. Ya. Terus prosedur lah Pak ya. Jangankan karyawan dalam bentuk orang, setan aja kalau kurang aja lu perlu kasih SP kalian, ya kan? Supaya dia tahu, ya kan? Ya kan kalau lu itu tegas. Iya, kalau perusahaannya karyawannya setan, Mbak. Ya kan gitu. Jaganya di kuburan. Maksudnya saya saking wibawa dan tegas itu, benar. ya itu harus berani. Kalau lu lihat kuntilanak waktu jam kerja jalan-jalan, lu tangkap, lu kasih SP kalau perlu. Iya benar. Kenapa keluyuran di sini? Pasti dia bilang sama teman-temannya, ya kan, yang pada tidur-tidur, sholat, bukannya kerja, kan teman-temannya. Iya. Masalah kenapa? Gua aja di SP, apalagi di lu ada kuntilanak. Ini Pak, kalau misalnya kan kebanyakan yang di SP itu karyawan. HR itu pernah di SP nggak Pak? Ada. Ada juga? Ada. Yang SP siapa Pak? Aku. Nah, ini kejadian. Jadi disiplin founder kami. Beneran? Tugas malam. Nah, Dia tidur. mangkir. Tidur. Sholat. Ya kan? Oh, iya. Ya kan? Kok ini makanya nggak ada bunyi-bunyi? Nggak ada gerimis timur kok nggak ada gitu kan? Ya kan? Saya kan mantau, ya kan? Kalau itu kan biasa di hati itu kan ada frekuensinya kan. Nah, Anak buah kok diam-diam aja nih, ya kan? Tidak ada, kayaknya
nggak ada tanda-tanda kehidupan, nggak tahu ya pantas pada mendekur, ya kan? Foto, ya kan? Kita foto. Ya terus? Jadi kita itu biasanya kalau patrol itu kita foto. Jadi Sebagai kalau bukti nyata ya, Pak, ya? Karena kalau nggak dia ribut, mana buktinya? Nah, baru kasih nih, foto lu lagi tidur, ya kan? Nah, baru dia terima tanda tangan, kasih surat penghargaan, ya kan? Nah, tembusin ke manajernya, besok panggil sama manajernya, kamu nggak naik dulu. Nah, sumpah lah serapa itu ke HRD. Gitu Mas. Serba salah kerjaan Serba Bapak. salah ya, serba salah. Kita juga sering Ya digaji buat dimarahin sama dimusuhin. ya, Benar itu. gitu. Kalau saya ya pasti sanksinya dari Owner Pak ya. owner lah. Ya. Modelnya gini Pak, kalau misalnya untuk menjadi HR, apakah harus dari bawah dulu, dari karyawan dulu, atau bisa langsung jadi HR gitu Pak? Bisa aja. Bisa aja, Pak, ya? Bisa juga dari bawah karena mungkin Prestasi. prestasi dia, terus dia di bawah dia bisa ngatur, ya kan? Dia bisa, ya kan? Tapi kalau sekarang ini kan lebih cenderung karena ada keilmuannya, ya kan? Direkrut, ya kan? Sarjana manajemen SDM, sarjana terhukum, hukum, gitu kan? Nah, itu bisa. Jauh Nanti ada lebih- tes seleksinya, biasanya ya mungkin levelnya staff dulu. Staff naik dia, foreman, supervisor, kepala bagian. Tapi kalau mungkin dia pengalaman, ya itu. Nah, ini fungsinya salah satu kita bentuk HR ini juga bagi-bagi lowongan. Betul, itu yang dicari. Ya, gue manajer, sebentar lagi gue pensiun. Lu siap-siap, ada yang mau nggak? Kan gitu, ya kan? Tapi syaratnya harus HR. Supaya bisa masuk grup. Iya. Harus Itulah. masuk komunitasnya. Itulah yang namanya berteman ya Iya begitu. nih, harus diperluas ya kan, Perluas. karena informasi yang kayak gitu bermanfaat Bener. untuk ya kehidupan kita ya kan. Betul. Nah, Pak Budi terima kasih Pak udah datang ke Pos Studio, sudah membagi ceritanya karena hal yang kayak gini kita juga butuh ya, karena kita juga pekerja nih di luar sana. Saya pengangguran. Pengacara lebih tentu. Iya pengacara bener. Sama gue. Iya sama. Oh, ya. Kok, Pak? Terima kasih sudah menonton Pos Studio, Belum Pak dapat. Budi. Ya, siap. Jangan lupa subscribe ya Pak. Oke, Ada Instagram atau Facebooknya Pak? ada. Apa Pak? Sebutin Pak. Boleh disebar Pak, boleh disebar. Iya, komunitasnya. Budisamudra@yahoo.com. Nah, Budi itu. Samudra. Tapi jangan disebut saya masih saudara Imam Samudra. Iya. Itu salah lagi. Gue sebut Budi Jatmiko masih saudara Budi Iman Jatmiko. Iya. Gue sebut Budi Samudra, jangan-jangan Imam Samudra. Sudah meninggal orangnya, Pak. Sudah Memang meninggal. sudah di Lohil Mahfuz begitu takdir gue ya. Betul. Oke, terima kasih sudah nonton Pos Studio Panderan Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah seru Pak, seru. Masya. Seru.